Bismillahirrahmanirrahim. Wahai hambaku Rukaya, pesanku telah banyak datang kepada hamba-hambaku dan masih tidak peduli dengan pesanku. Mereka berbuat tuli, bisu dan buta. Hamba-hambaku tidak ingin bercerita, kiamat telah dekat. Mereka percaya. Bagi mereka, ini hanyalah kabar angin saja, kebohongan yang diada-adakan. Mereka tidak peduli dengan ajabku. Dan mereka tidak mengambil pelajaran dengan banyaknya bencana di dunia. Mereka menyangka itu bukan di tempatnya berdiri. Apakah aku harus menimpakan di tempat mereka berdiri? Wahai Rukaya, mereka tidak mendengarkan pesan-pesanku. Aku telah membuka rahasia akhir zaman dengan bersaksi dan berkata di dalam pesan-pesanku, umat Muhammad sangat diperhatikan Muhammad, sehingga ia memikirkan umatnya. Ia melihat banyaknya umat Muhammad tidak selamat. Muhammad telah melihat semua saat ia Isra Miraj. Ia menyaksikan bagaimana ahli-ahli neraka dalam kobaran api neraka, dan mereka umat terbanyak dari umat Muhammad kelak. Karena umat Muhammad, umat yang jauh dari zaman kenabian, mereka menjalankan perintahku dan mereka beribadah kepadaku, dan aku ingin menyelamatkan mereka yang beribadah kepadaku, tapi mereka jauh dariku, karena zaman kalian ini zaman penghabisan. Aku telah mengutus Qasim dalam masa kekhalifahan Imam Mahdi, dan mereka dalam ingkar. Mereka tidak mendengarkan Qasim dengan pesan-pesan yang telah lama disebar. Mereka tidak peduli pesan Muhammad sangat banyak dalam mimpi Qasim. Mereka begitu sombongnya karena Qasim bukan siapa-siapa di mata mereka. Mereka berkata tidak sesuai dengan kabar yang disampaikan ulama-ulama di masa lalu dalam hadis yang mereka sebut bukan nama Qasim. Apakah kalian mengetahui rahasia terbesarku? Dan apakah kalian tidak melihat Muhammad dalam pesan Qasim? Sesungguhnya Muhammad tidak diserupai setan. Dan itulah kabar yang mereka tidak dengarkan. Mereka tidak melihat Muhammad. Mereka hanya melihat nama yang mereka inginkan dalam kabar Muhammad di masa lalu. Tapi, tahukah mereka Muhammad telah mengutus Qasim dan memilih Qasim? Dialah Imam Mahdi di masa yang akan datang. Dia tidak menginginkannya, selain hanya menjalankan perintahku saja. Dan dia dalam petunjukku. Dan siapapun yang kalian dengar pada masa ini, Muhammad telah berpesan dalam mimpi Qasim dengan panggilan-panggilan Muhammad kepada kalian semua. Tapi kalian bisu dan tuli serta buta. Kalian tidak menginginkan keselamatan atas seruanku dan Muhammad, sehingga Isa ibnu Maryam datang memberikan kabar agar kalian semua mengambil perhatian. Segala rahasiaku telah aku buka pada masa kalian, dan masa yang disampaikan Muhammad adalah masa sekarang. Dan aku hadir dalam kesaksianmu, agar umat Muhammad terpanggil dengan kesaksianku. Bukankah Muhammad berkata, umatku, umatku, umatku? Aku sambut perkataan Muhammad. Aku sendiri yang memanggil umat-umatnya datang ke barisan Imam Mahdi di masa yang akan datang. Dan aku jadikan Rukaya, anak Muhammad, tempat aku menyampaikan kabarku. Karena hanya pada Rukaya aku menyampaikan pesanku, dan kabar yang aku katakan adalah
rahasia yang aku buka. Wahai hambaku, sampaikan kepada mereka, apakah mereka bisa membuat kesaksianku? Dengan kabar-kabarku, engkau ada-adakan tanpa engkau tahu apa maksud dari kesaksianku semula. Tidak mungkin aku bersuara di muka bumi ini untuk menyampaikan kabar ini jika aku tidak memilih siapa yang aku utus. Aku perlihatkan kepadamu dalam mimpimu tahun 2009 lalu. Aku berkata dalam mimpimu, wahai anak muda, sadarlah, hidup sementara. Dan semua hancur seperti kiamat, semua berterbangan seperti kiamat. Maka aku mengutusmu untuk menyampaikan kesaksianku. Kamu mengira aku datang dengan suaraku dan kiamat terjadi? Tidak hambaku, suaraku menghancurkan dunia, sebagaimana Musa berkata, ya Allah, perlihatkan wajahmu, dan aku memperlihatkan wajahku. Lalu gunung-gunung hancur, dan dia tidak sadarkan diri dan memohon ampun atas keinginannya, tidak meyakini aku dengan kebesaranku di masa itu, selain dia ingin aku terlihat nyata di hadapannya. Wahai hambaku, engkau datang di akhir mimpi Qasim, telah hampir selesai disebar, dan aku datang bersaksi dengan kabar kebenaran Qasim, dan memanggil hamba-hambaku dengan janjiku kepada Muhammad. Aku sendiri yang memanggil umatnya di saat ajalnya berkata, umatku, umatku, umatku. Dan aku perlihatkan kepada engkau, Ruqayyah, bagaimana yaumul masar. Umat-umat Muhammad berada di sisi syuhada. Mereka mati tanpa berperang, tapi menyelamatkan dirinya dalam panggilanku dan membantuku memanggil saudara-saudaranya, kerabatnya, ibu bapaknya, teman-temannya, dalam kabar yang benar dariku. Allah, tiada Tuhan selain aku, Allah. Tuhan yang Maha Esa, dan aku Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aku mengetahui keadaan kalian, dan aku tidak akan menyia-nyiakan kelemahan kalian, sehingga aku datang dengan kabar Qasim benar, dan ikutilah dalam barisannya. Jauhi syirik dan semua keburukan darinya. Dan jangan menduakan aku dengan perkataan, aku bukan Tuhan kalian. Dan aku telah menjadikan kalian sebaik-baik hamba dengan memanggil dan meletakkan di barisan syuhada. Dan saksiku telah aku perlihatkan padanya tempat yang aku janjikan. Sesungguhnya ucapanku benar dan janjiku benar, tapi kalian memilih tipu daya setan dan kesombongan kalian. Kalian tidak meyakini Muhammad datang dalam kabar yang banyak kepada Qasim. Jika kalian patuh kepada Muhammad, kalian akan datang dengan seruan Muhammad dalam kabar-kabar yang disampaikan Qasim. Sesungguhnya saksiku yang akan menyelesaikan perintahku dalam membantu Qasim. Akhir dari pekerjaan Qasim, kesaksianku benar dan seruanku benar, dan aku datang karena ucapan Muhammad, umatku, umatku, umatku. Nikmat mana lagi yang kalian dustai? Sesungguhnya kalian akan terbagi 3 golongan, dan golongan yang selamat, golongan yang beriman kepadaku terlebih dahulu. Mereka hanya sedikit, tapi aku menyisakan golongan kanan, mereka yang datang kepadaku, dan mereka berbondong-bondong percaya padaku, bersaksi sehingga mereka selamat. Dan aku meletakkannya dalam golongan kanan, sehingga golongan kiri orang yang buta hatinya. Mereka adalah ahli-ahli neraka, dan mereka menduakan aku dalam kesaksianku, dan mereka ingkar
tanpa rahmatku. Kalian dalam panggilanku, wahai hamba-hambaku. Kalian tidak akan mengakui ini benar, karena aku mengutus orang-orang yang tidak mengetahui apa-apa, selain aku yang memberitahunya. Dan mereka adalah wakil dari Isa ibnu Maryam dan barisan Isa. Kesaksianku padanya, karena ucapan Muhammad, umatku, umatku, jika kalian dalam ingkar, kalian tidak akan mendapatkan pengampunan karena ingkar, dan tidak datang di jalan Muhammad menujuku yang diperlihatkan Qasim dalam mimpinya. Dan jalan Muhammad, jalan yang lurus tanpa syirik, dengki, hasud, fitnah, dan mengadu domba, serta keburukan lainnya. Orang-orang yang menyombongkan dirinya akan menjadi umat Dajjal, karena Dajjal orang yang sombong. Aku hanya memerlukan hambaku dalam penyerahan dirinya kepadaku, dan mereka patuh. Dan aku telah perlihatkan kepada saksiku apa-apa yang disaksikannya atas kun fayakunku. Siapapun yang mendebatnya, akulah pembelanya. Kalian tidak akan bisa menyentuhnya. Selain kalian, akan aku jadikan api dan bahan bakarnya di kerak neraka. Pada kalian keselamatan, dan itu mudah bagiku. Dan pada kalian kesesatan, dan aku tidak peduli. Sehingga kalian semakin ingkar. Dan mereka yang mengambil pelajaran dan menjadikan mereka di jalanku tanpa gangguan kepada yang lainnya, dan memenuhi hukumku, mereka dalam keselamatan. Siapapun yang menyangka aku adalah Dajjal, seruanku benar, dan kalian berkata Dajjal, sungguh kalian hanya bertuhankan Dajjal, dan kalian tidak mendengar, sehingga dalam kesesatan. Ambillah jalan yang benar ketika kalian meminta petunjuk padaku. Pada Tuhanmu lah engkau meminta petunjuk. Aku, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dan kalian menjaga diri kalian dalam ketentuanku, dan menjauhi segala perdebatan selain patuh. Dajjal akan menjauh dari kalian karena keyakinan kalian kepadaku, sehingga kalian selamat dalam bertuhanku. Aku, tiada Tuhan selainku, dan menjauhkan prasangkaan buruk dalam pikiran kalian. Aku, tiada Tuhan selainku. Itulah keselamatan. Dan tuduhan-tuduhan kalian dalam perkataan aku Tuhan pada Ruqayyah adalah Dajjal, sesungguhnya fitnah Dajjal itu adalah bisikan dan tipuan, rayuan dalam pikiranmu agar kau menolak kebenaran, dan kau adalah hamba yang sesat. Dan engkau mempunyai angan-angan dalam barisan Qasim, dan aku tidak menjadikan seorang itu dalam jabatan dunia selain dia menegakkan keadilan untuk dirinya dalam kejujuran, dan aku memberikan rahmat atas kebersihan hatinya. Dan mereka memanggil hamba-hambaku tanpa berdebat dengan lainnya, karena dalam kumpulan Qasim aku menjadikan di antara mereka orang-orang terpilih, dan aku dalam berkah yang besar bagi mereka, dan aku menyanjungnya saat kalian merendahkan kekuasaanku, dan aku menjadikan mereka orang-orang yang patuh padaku dan Muhammad, dan mereka orang yang anugerahi penjagaan tertinggi. Mereka orang yang jujur dan tidak khianat apabila bersumpah atas namaku, dan mereka takut ketidakjujuran sehingga bersedia bersumpah karena kebenarannya. Mereka orang yang terpilih dalam mimpi Qasim, membawa kabar dariku dan Muhammad serta Isa ibnu Maryam, dan merekalah dalam barisan terpilih. Dan seorang wanita dalam mimpi Qasim dengan pesan Isa yang dipegangnya, dialah yang bermimpi dalam mimpinya, dan dia aku jadikan dalam saksiku, dan mereka dalam kesejahteraan di masa yang akan datang. Orang-orang
yang membantuku menyebarkan pesanku dan pesan Muhammad dan pesan Isa ibnu Maryam, juga pesan Qasim dan saksi-saksi yang bermimpi dengan ikhlas. Seorang yang aku buka mimpinya dan aku menjadikannya seorang yang dalam berkahku, tapi dia berkhianat dan menjadikan saksiku olok-olok baginya, dan dia dalam kehinaan bagiku. Sesungguhnya aku membelanya dari perbuatan penolong-penolong yang dengki padanya, dan aku mengirim Ruqayyah membuka mimpinya sehingga ia membagikan mimpinya, tapi dia dengki dan hasad. Dia mengecilkan rahmatku kepada Ruqayyah, dan dia menerima kesaksianku atas membuka mimpinya. Dialah umat yang tidak berterima kasih atas kebesaranku kepadanya, sehingga ia menjadikan dirinya terhina dalam pandanganku. Jika ia tidak bertobat, aku tidak akan menjadikannya dalam keselamatanku. Olok-oloknya melebihi pengetahuannya atas ilmu-ilmuku, dan aku membuka aibnya di dunia, sehingga ia tidak melakukan keburukan lagi. Kelak mereka yang berbuat buruk padaku, aku datangkan kepada mereka cobaan yang berat, dan aku jadikan dia dalam barisan Dajjal karena olok-oloknya. Sebelum aku membuka aib kalian di persidanganku, bertobatlah dan berjalanlah di jalan Muhammad. Sesungguhnya aku membersihkan kalian semua karena ingkar. Aku berkuasa melakukan apapun karena aku yang mengatur semua. Penciptaanku tiada artinya jika mereka menyangka aku bukan Tuhan yang mereka sembah, dan mereka dalam kesia-siaan. Aku, Ruqayyah, bertanya pada Allah, apakah maksudnya ya Allah? Allah menjawab, aku tidak akan menjadikan mereka berarti apa-apa. Walaupun aku penciptanya, mereka menduakanku dan aku meluruskannya, tetapi mereka ingkar.